Gue nolongin lo, deh. Lo tega banget namperin gue. Lo yang tega, Rin. Lo tega banget nyuruh orang buat nakut-nakutin Mutia. Pinjol itu karena gue juga mau cari tahu apa ada debt collector yang terlibat dalam perkelahian itu apa enggak. Orang yang dimaksud itu bisa jadi Dava kan? Kalian tungguin aja dia di jalanan sepi dekat pusat kuliner. Bebas, bebas. Kalian mau ngapain aja silakan. Yang penting dia kena mental supaya dia jauh dari saudara gue. Lepasin! Diam! Jangan! Ayo! Ayo! Diandra! Weh! Yoy, pingsan Yoy. Iya, pingsan. Gimana nih? Tolong! Tolong! Kita masukin mobil. Gue suruh kalian untuk cari Mutiara dan ngerjain Mutiara. Kenapa malah kirim fotonya saudara gue ya? Yaudah, sekarang juga antar Diandra pulang. Tapi pastiin kalau dia nggak tahu kalau semua kejadian itu perintahan dari gue. Diandra, kamu udah sadar? Diandra, gue kesini buat nolongin lo. Tadi mereka minta uang tembusan. Gue udah kasih semua uang tabungan gue buat nyelamatin lo. Dan sekarang lo aman. Ayo. Pulang yuk. Gue nolongin lo, deh. Lo tega banget namperin gue. Lo yang tega, Rin. Lo tega banget nyuruh orang buat nakut-nakutin Mutiara. Salahnya Mutiara apa, Rin? Kenapa lo tega banget sama Mutiara? Mutiara udah ngerubutin semua kebahagiaan gue, Diandra. Mutiara itu orang yang baik yang pernah gue kenal. Dan dia gak mungkin ngerebut kebahagiaan orang lain. Tapi Mutiara udah ngerubutin semua perhatian lo dari gue. Lo tahu sendiri kan? Mama sama papa sibuk sekali dan mereka gak ada waktu buat kita. Tapi gue gak pernah ngerasa kesepian. Karena gue tahu gue ada lo. Gue punya adik gue. Kita selalu menghabisin waktu kita berdua. Kalau ada yang sakit, pasti satunya yang ngerawat. Kalau ada yang terluka, pasti satunya lagi ngelindungin. Kamu beraninya sama anak cewek. Aku bilangin Pak Guru ya kamu sana pergi. Tapi semenjak ada Mutiara, lo lupain gue deh. Lo selalu ngabisin waktu lo sama Mutiara. Gue gak pernah ngelupain lo. Tapi lo yang selalu nolak setiap gue ajak bareng pergi sama Mutiara. Lo lupa? Hari lo ngajak gue bareng sama Mutiara. Diandra, aku kan janji hari ini akan jadi hari spesial buat kamu. Diandra, ini hari ini jadikan ke toko buku. Ih sumpah, buku yang kemarin kita baca hari ini lanjutannya rilis. Sorry ya, gue nggak bisa ke mall sekarang soalnya
Gue pengen banget ke toko buku secepatnya biar gue bisa dapat yang signed edition. Gak apa-apa kan kita reschedule besok. Ya udah, bye sister. Yuk. Lo bener-bener bikin gue ngerasa kalau gue nggak ada, kalau gue nggak di sana. Sampai gue pergi ke rumah pun kecewa, lo nggak sadar. Sekarang lo tahu kan kenapa bisa gue sebenci itu sama Mutiara? Bahkan mau ngeliat Mutiara menderita gara-gara lo. Ternyata semua ini karena gue. Karin pasti ngerasa kesepian. Padahal gue gak bermaksud buat nyuekin dia. Rin, gue minta maaf, Rin. Gue minta maaf karena gue gak tahu lo semenderita ini ternyata. Udah. No amount of stories bisa ngehilangin rasa sakit ini. Kita pulang aja ya, biar mama sama papa nggak curiga. Ayo Pak. Masih mau pergi kamu? Aku nggak akan mau pergi sebelum aku bisa pastiin aku bisa bawa mama keluar dari rumah ini. Pak, seret dia Pak. Baik, Pak. Enggak, saya nggak mau. Saya mau di sini sama mama saya. Kamu jangan bikin masalah lagi di sini. Tolong mas, Keluar. di sini mas, aku mohon mas. Biarin saya masih di sini. Biarin saya selamatin mama saya. Kalau kamu masih perlu sama mama kamu, keluar kamu sekarang. Keluar kamu. Pak, saya mohon sama Bapak, lepasin saya, Pak. Mas, biarin dia di sini. Nenek! Nenek! Bu, ya Allah Bu, kenapa Bu? Dari saya kejar apa? Dia nggak boleh pergi. Bu, udah ya Bu ya, Ibu jangan pergi. Nanti Ibu kena marah lagi Bu. Sekarang Ibu istirahat aja ya, ya Bu. Mutiara nih kita udah nyari mobil yang nyulik Deandra dari tadi tapi nggak ketemu-ketemu. Ini kalau menurut gue udah kelamaan. Kita lapor polisi aja ya. Habis itu kita langsung ke rumah sakit dan ngobatin luka lu itu. Ya udah, tapi abis dari kantor polisi kita langsung muter-muter lagi ya. Nggak usah ke rumah sakit segala. Iya tapi luka lu gimana Mutiara? Itu kan pasti perih kan? Luka gue nggak seberapa dibanding keselamatannya Deandra. Pasti sekarang dia panik banget, dia takut banget. Apalagi dia nggak bisa nelfon siapa-siapa karena handphonenya ada sama gue. Iya tenang Mutiara. Halo? Halo Mut, ini gue Deandra. Dek, lo di mana Dek? Deandra Mutiara. Bentar gue berhenti dulu. Coba lu loudspeaker deh, biar gue bisa ngomong langsung sama Deandra. Gue sekarang di rumah. Udah gak usah nangis lagi, gue gak apa-apa kok. Lo nggak bohong kan? Mereka nggak nyakitin lo kan? Enggak, gue baik-baik aja. Ya Allah, alhamdulillah. Kok lu bisa di rumah lu? Tadi kabur apa gimana, Dek? Tadi tuh Karin yang nolongin gue. Jadi mobilnya itu papasan sama mobil preman.
Ya udah Diandra, lu sekarang tenangin diri dulu, istirahat ya. Ya. Sorry ya udah bikin kalian khawatir. Thank you, Dek. Makasih ya, Dek. Kalau lo nggak cerita ke mereka kalau soal penculikan itu semua gara-gara ulah gue. Ya, walaupun sebenarnya niat gue juga nggak untuk nyulik Mutiara. Ya gue sengaja gak cerita sama mereka. Pasti mereka gak suka sama lo. Tapi untungnya lo nyusulin gue itu cepet. Karena bisa aja ada yang lihat terus laporin ke polisi. Dan bisa-bisa lo masuk penjara. Karena bagaimanapun lo itu saudara gue gak akan tega. Tiara, kok masih nangis sih? Kan udah ketemu Diandranya. Gue nangis karena gue mikir Diandra bakal kenapa-napa. Ya tapi lu juga harus fokus sama diri lu sendiri, Mutiara. Dari tadi lu mikirin Diandra terus. Tapi lu lupa kondisi lu lagi terluka kayak gini. Mutiara, kalau nangis bisa bikin Mas, bisa? Rel, ini tasnya Diandra tolong balikin ke rumahnya ya. Habis ini gue langsung ke sana. Kasih ya. Sama-sama. Ya udah langsung istirahat Gi. Pasti capek kan tadi muter-muter. Jadi istirahat, tidur. Sekalian mimpin gue. Ya udah, gue masuk dulu ya. Ya. Makasih ya, Rel. Bye. Lo kemana aja sih? Kan gue lama nungguinnya dari tadi. Kan lo tahu gue nyariin Diandra. Kenapa lo marah? Lo kalau mau masuk, masuk aja. Nggak usah nungguin gue. Ini kan rumah lo. Gue pengen minta tolong sama lo. Tolong jagain mama gue. Jangan biarin papa sakitin mama lagi. Lo bisa kan? Kemana aja lo tadi? Gue mohon bantuan sama lo, tapi lo nggak bantuin gue sama sekali.
sekarang lo minta bantuan sama gue. Terus lo nggak mau bantuin gue? Ternyata lo nggak bisa diandelin. Nyesel gue berharap sama lo. Tanpa lo minta, juga udah gue jagain Tante Dewi. Gue cuma kesel aja sama sikap lo. Dek. Pasti masih keinget ya sama kejadian yang tadi. Gue pikir gue gak akan bisa ketemu sama lo lagi, Rel. Tenangin diri lo ya. Ingat, lo kan udah aman sekarang. Ya, it's okay. Gue aman karena mereka salah sasaran. Harusnya mereka itu nyulik Mutiara, bukan gue. Lu tahu dari mana mereka harusnya nyulik Mutiara? Gue dengar omongan mereka. Lu tahu mereka siapa? Cepetan lu cari tahu informasinya. Karena ada sesuatu yang pengen gue omongin sama anaknya Bu Ambar. Jangan-jangan ini ulah Dava. Dia pasti mau bungkam Mutiara. Dek, ini gue balikin tas lu. Sorry ya, gue buru-buru. Lu di mana? Gue mau ketemu sama lo. Sekarang. Apaan sih lo? Datang-datang langsung lapor gua. Berani-beraninya lu nyulik dia. Nyulik siapa? Lu ngomong apa sih? Bisa stop nggak? Nggak usah mancing emosi gua. Lu tuh keterlaluan tau nggak? Lu udah bikin Bu Ambar meninggal. Justru sekarang lu ngincer anaknya juga. Kenapa? Lu takut dia ngelapor lu ke polisi? Jadi benar, lo yang udah nyelidikin gue. Iya. Dan gue udah punya bukti. Karena gue nggak akan ngebiarin lu ngenyakiti anaknya Bu Ambar. Lo kenal sama anaknya Bu Ambar? Ya pastilah gue kenal. Pakai nanya lagi lu. Rel, please kasih tahu ke gue siapa anaknya Bu Ambar. Ada sesuatu yang harus gue sampaikan ke dia. Rel, siapa anaknya Ibu Ambar?